Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah membangun iman di tengah keraguan dan membebaskan diri dari rantai nostalgia. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 14 ayat 9 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, daripada mati di padang gurun ini." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 14, ayat 9 sampai ayat 12. Bangsa Israel, yang jumlahnya ratusan ribu orang dewasa, mendapati diri mereka terjebak di antara Laut Merah dan tentara Mesir yang semakin dekat mengejar mereka. Ketakutan dan kepanikan mencengkeram hati mereka. Laut Merah di depan mereka, dan tentara Mesir yang ada di belakang mereka, menciptakan situasi yang membuat mereka putus asa. Tanggapan langsung mereka adalah berseru kepada Tuhan dalam ketakutan dan keputusasaan. Mereka mempertanyakan rencana Tuhan dan Musa. Iman mereka goyah ketika mereka mengungkapkan keraguan mereka mengenai kebijaksanaan meninggalkan Mesir. Mereka merasa terpojok dan mulai ragu, apakah rencana Tuhan benar-benar menuntun mereka menuju kebebasan dari perbudakan. Kondisi yang keras dan ancaman yang dirasakan dari tentara Mesir, menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan terhadap perjalanan menuju kemerdekaan yang mereka jalani. Di saat emosi mereka dalam ketakutan, beberapa orang Israel bahkan menyatakan bahwa kondisi mereka saat diperbudak di Mesir masih jauh lebih baik. Tantangan yang ada di hadapan mereka, membuat mereka mengidealkan masa lalu, melupakan betapa sulit dan menderitanya mereka, sebagai budak. Sentimen ini mencerminkan betapa dalamnya ketakutan mereka, dan intensitas emosi yang ditimbulkan oleh kesulitan yang mereka alami saat itu. Ringkasnya, bangsa Israel dalam Keluaran 14, ayat 9 sampai ayat 12, menghadapi ujian kritis terhadap iman mereka, ketika mereka menghadapi ancaman dari tentara Mesir. Ketakutan, keputusasaan, keraguan, dan bahkan kerinduan akan rasa aman dari perbudakan sebelumnya, menandai keadaan emosional mereka. Episode ini menjadi momen penting dalam narasinya, yang menjadi panggung bagi campur tangan Tuhan yang ajaib, dalam terbelahnya Laut Merah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam narasi firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan untuk konteks masa kini sangat jelas, membangkitkan iman di tengah keraguan, dan membebaskan diri dari ikatan rantai nostalgia, sangatlah penting untuk menapaki perjalanan ilahi yang akan kita tapaki ke depan. Saat kita menghadapi kompleksitas tantangan saat ini, keraguan akan selalu menyusup ke dalam hati kita, sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel di masa lalu. Ketakutan akan hal-hal yang tidak kita ketahui, kegelisahan akan wilayah yang belum dipetakan, dan ketidakpastian dalam hidup, dapat membuat kita mempertanyakan rencana dan jalan-jalan Tuhan. Namun, pada saat-saat seperti ini, kebenaran abadi Tuhan berbicara kepada kita, sebuah panggilan untuk percaya pada kedaulatannya,
bahkan ketika kita tidak dapat sepenuhnya memahami jalan yang ada di hadapan kita. Rantai yang mengikat kita ke masa lalu, yang menimbulkan keraguan, hanya dapat dipatahkan ketika kita mendasarkan keyakinan kita pada kesetiaan Tuhan kita yang tak tergoyahkan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat menghadapi keraguan, pertama-tama kita harus mengakui keraguan dan ketakutan kita, lalu membawa kekhawatiran dan ketakutan kita itu ke hadapan Tuhan. Dalam kerentanan inilah, kepastian Tuhan dapat berakar, mengingatkan kita akan kesetiaannya sepanjang sejarah dan dalam perjalanan pribadi kita. Kita juga harus menyadari akan adanya daya tarik nostalgia masa lalu, yang berbahaya bagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti bangsa Israel, kita yang dihadapkan pada tantangan-tantangan masa kini, bisa saja rindu untuk merasakan kembali perbudakan dosa masa lalu. Dalam hidup kita, nostalgia dapat menjadi sebuah rantai yang membuat kita tertawan, menghalangi kita untuk menerima masa depan baru dan memuaskan, yang telah direncanakan oleh Tuhan bagi kita. Respons kita haruslah melepaskan diri dari daya tarik nostalgia masa lalu, menyadari bahwa pimpinan Tuhan seringkali membawa kita melampaui batas-batas zona nyaman kita. Saat kita berdiri di jalan buntu Laut Merah kita hari ini, penting untuk menumbuhkan pola pikir untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga mempunyai rencana yang melibatkan terbelahnya Laut Merah masa kini, yang ada di hadapan kita. Tuhan mempunyai rencana bagi kita, yang mungkin melibatkan langkah menuju hal-hal yang tidak kita ketahui. Tanggapan kita adalah percaya pada bimbingan Tuhan dan sama seperti pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 4 yang berkata kepada Tuhan, "Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami diperhadapkan dengan ketidakpastian, kami memutuskan untuk menyerahkan keraguan dan ketakutan kami kepadamu. Bantu kami menemukan keyakinan akan kesetiaan-Mu yang tak tergoyahkan, dan bebaskan kami dari rantai nostalgia yang mengikat kami pada masa lalu. Berdayakan kami untuk menjalani perjalanan yang telah Engkau tetapkan di hadapan kami, dengan percaya bahwa rencana-Mu adalah demi kebaikan kami, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga kami berjalan dengan percaya diri, mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, yang memberikan jalan di mana tampaknya tidak ada jalan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.